Di antara musi, sawit, dan batu bara, politik di Sumsel tak lahir di podium. Ia lahir di dermaga, di tangan mereka yang menggerakkan barang dan uang. Setiap ton batu bara di Muara Enim, setiap kilometer jalan adalah urat nadi kekuasaan. Politik di Sumsel adalah peta ekonomi yang bergerak. Dermaga, kebun, dan tambang adalah TPS yang sebenarnya. Yang menguasai ring logistik dan ring legitimasi. Dialah yang menulis hasil pemilu jauh sebelum surat suara dicetak. Dari panggung kota di Palembang hingga ruang rapat tersembunyi, segala arah kekuasaan ditalik oleh arus barang dan izin. Dan dari sinilah kami membacanya, angka, arus, dan jaringan yang menentukan siapa berkuasa di Sumsel. Dapil Sumsel 1 meliputi Palembang, Banyuasin, Muba, Pali, Lahat, Muara Enim, dan sebagian Oki. Wilayah ini adalah miniatur ekonomi politik Sumsel. Di utara, Palembang, Banyuasin sibuk dengan pelabuhan dan pergudangan. Di tengah, sawit dan migas mendominasi Pali dan Muba. Di barat, Lahat dan Muara Enim hidup dari tambang batu bara. Tiga sektor ini bukan hanya menggerakkan ekonomi, tapi juga suara. Mereka membentuk tiga mesin politik, mesin birokrasi urban, mesin komoditas agraria, dan mesin energi ekstraktif. Semakin besar arus barang, semakin mahal harga politik. Setiap kenaikan harga sawit dan batu bara berarti naiknya harga kursi DPR. Untuk membaca dapil ini, kami menggunakan 7 variabel: cutline, INPP, fragmentasi, LHI, GHI, HHI, dan volatilitas. Angka-angka ini bukan sekadar data statistik. Mereka adalah peta tentang siapa yang menguasai logistik, siapa yang menjaga jaringan, dan siapa yang bertahan di kursi kekuasaan. Mari kita mulai dengan satu variabel paling jujur. Cutline. Tahun 2014, ambang efektif di Sumsel 1 adalah 103.000 suara berkursi. Tahun 2024, naik jadi 144.000 suara, naik 40%. Artinya sederhana, politik makin mahal. Di dapil ini, kursi tidak dimenangkan dengan ide, tapi dengan kemampuan menjaga arus dana dan logistik agar tak berhenti. Dalam 3 pemilu terakhir, jumlah partai yang relevan tetap 6. ENPP sama dengan 6,0 sejak 2019-an. Fragmentasi 0,84, artinya kompetisi tinggi, tapi tak ada pergeseran besar. Artinya sederhana, kompetisi tetap ramai, tapi hasilnya tidak berubah. 8 kursi DPR dibagi oleh wajah-wajah lama, partai yang sama, dan pola dukungannya berulang. Gerindra masih bertahan sebagai mesin suara terbesar, sementara Golkar kehilangan sebagian daya, tapi tetap di panggung utama. Partai lain, PDIP, Demokrat, PKS, PAN, dan terakhir PKB, bergerak tipis, hanya bertukar posisi di pinggiran peta. Seperti pasar yang ramai tapi milik 4 pedagang besar, hiruk-pikuk di luar, tapi arah uang tetap ke tempat yang sama. LHI turun dari 0,23 ke 0,11, menandakan perwakilan tampak lebih proporsional. Tapi penurunan itu bukan karena demokrasi makin sehat, melainkan karena kekuasaan makin terkunci. GHI stagnan di 0,10, stabilitas yang palsu. Suara rakyat terlihat adil, tapi sebenarnya dikendalikan oleh rantai ekonomi. Di desa sawit, suara ditentukan oleh koperasi dan harga TPS. Ditambah, diatur oleh siapa yang mengatur kontrak dan upah. Maka, angka GHI rendah bukan tanda keadilan, tapi tanda kontrol sosial yang efektif. Suara diatur bukan oleh ide, tapi oleh ekonomi.
HHI tetap di 0,16 selama 3 pemilu. 4 partai besar menguasai mayoritas kursi dan tidak ada pergeseran berarti HHI di Sumsel 1 seperti suhu politik hangat. Tapi tak pernah mendidih, tak ada ledakan ide baru, tak ada perubahan besar, hanya pergantian atur dalam sistem yang sama. Sementara itu, volatilitas turun dari 0,42 ke 0,37. 63% pemilih tetap memilih partai yang sama. Mereka tidak berpindah karena benci, tapi karena harga naik. Loyalitas dibentuk oleh transaksi, koperasi, dan hubungan kerja. Demokrasi berjalan di jalur ekonomi. Dari 2014 sampai 2024, wajah politik di Dapil Sumsel 1 hampir tak berubah. 10 tahun, peta kekuasaan tetap berputar di lingkar yang sama. Tak ada partai baru yang benar-benar menembus. Dan tak ada kekuatan lama yang runtuh. 7 partai besar, Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, PAN, dan PKB membentuk poros stabil yang menguasai 8 kursi DPR selama 3 pemilu berturut-turut. Gerindra tumbuh lewat birokrasi, Golkar bertahan di patron lama, PDIP menjaga ideologi, Demokrat didukung ASN, PKS, dan PAN di mural sosial, PKB di pesantren. Hasil akhirnya, sistem yang stabil di atas kertas tapi stagnan di lapangan. Dapil Sumsel 1 bukan arena perebutan kekuasaan, tapi keseimbangan 6 poros yang saling mengunci, membentuk oligopoli politik yang efisien dan kenal. Ketika kami membaca data ini, polanya jelas. Cutline naik, politik makin mahal. ENPP tinggi, HHI stabil, kompetisi ramai, pemenang tetap. LHI dan GHI rendah. Stabilitas tanpa demokrasi. Volatilitas turun, loyalitas dibentuk oleh ekonomi, bukan ide. Demokrasi Sumsel 1 stabil karena oligarki matang, dan oligarki stabil karena demokrasi berhenti di permukaan. Di sini, angka bukan sekedar grafik, tapi peta kekuasaan yang efisien. Setiap indeks yang tampak sehat justru menandakan bahwa sistem sudah terkunci dalam sirkulasi elit. Di Sumsel, angka tak pernah netral. Setiap kenaikan harga batu bara berarti kampanye lebih mahal. Setiap turunnya harga sawit berarti suara bisa bergeser. Patron desa, koperasi, dan mandor perkebunan menjadi partai sejati di lapangan. Elit tak lagi berebut pemilih. Mereka berebut rantai pasok ekonomi. Politik berjalan lewat proyek, izin, dan distribusi logistik. Pemilih di Sumsel 1 bukan perang gagasan, tapi pertarungan siapa yang menguasai bahan bakar untuk menggerakkan mesin politik. Menuju 2029, politik di Sumsel akan makin mahal. Ambang kursi diperkiraan tembus 160.000 suara. Arus logistik, legitimasi sosial, dan digitalisasi menjadi 3 medan utama. Bagi partai besar, kunci kemenangan ada pada konsolidasi birokrasi dan efisiensi logistik. Bagi partai baru, jalan masuk ada pada isu kesejahteraan mikro dan digitalisasi lapangan. Di Palembang, Banyosin pertempuran soal harga bahan pokok. Di Bali dan Muara Enim soal CSR dan kesejahteraan pekerja tambang. Di Muba dan Oki soal pupuk, irigasi, dan koperasi. Kemenangan 2029 tidak ditentukan oleh siapa yang populer di televisi, tapi siapa yang cepat menyelesaikan masalah di kampung. Sumsel 1 adalah dapil yang tampak demokratis di permukaan, tapi oligarkis di struktur. Kompetisi dibiarkan hidup agar stabilitas tetap terjaga. Politik di sini bukan soal pidato atau ide, tapi tentang siapa yang paling efisien menggerakkan ekonomi dan jaringan sosial. Di balik semua angka, kami membaca satu pola besar. Kekuasaan tidak berganti, ia hanya beradaptasi. Kebenaran tidak akan viral, tapi ia akan tetap hidup selama masih ada yang berani menontonnya sampai akhir. Tekan subscribe. Karena episode berikutnya lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dekat dari yang kamu kira.